Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi Bahasa Indonesia. Nah, materi Bahasa Indonesia ini ada di 4 subtes, yaitu penerapan umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan literasi bahasa Indonesia. Nah, karena kemarin di video-video sebelumnya kita telah membahas 2 subtes, yaitu jenis dan unsur paragraf serta kalimat efektif, maka untuk video kali ini kita akan membahas dua materi juga, yaitu terkait dengan penggunaan huruf dan penulisan kata. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan penggunaan huruf. Kita ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan penggunaan huruf kapital. Nah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menggunakan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, dia sedang belajar, aku suka membaca. Jadi huruf D dan A itu merupakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Oke. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Raden Ajeng Kartini, Jenderal Andika. Jadi setiap katanya itu harus dimulai dengan huruf kapital karena merupakan unsur nama orang, termasuk julukannya. Seperti ini nih, Jenderal Andika. Nah, ada julukannya yaitu jenderal. Jadi huruf J pada awal kata jenderal itu harus huruf besar karena diikuti oleh nama orang. Tetapi jika tidak diikuti oleh nama orang, maka tidak perlu huruf kapital. Contohnya, dia seorang jenderal. Nah, huruf J pada kata jenderal ini tidak perlu huruf besar karena tidak diikuti oleh nama orang. Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kapan kita berangkat? Kata ayah. Ibu menjawab, besok pagi. Nah, huruf K pada kata kapan itu harus kapital karena merupakan awal kalimat petikan langsung. Begitupun huruf B pada kata besok. Selanjutnya, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, ini jelas ya, contohnya seperti Islam, Al-Quran, Allah pasti akan menolong hambanya. Nah, yang aku ingin garis bawahi di syarat yang keempat ini adalah terkait dengan kata ganti untuk Tuhan. Jadi setiap kata ganti untuk Tuhan itu harus huruf kapital. Contohnya hambanya. Nah, katanya ini merujuk pada kata ganti Tuhan. Berarti nya itu N-nya harus huruf kapital. Contohnya juga seperti ini. Dia akan menolong kita. Nah, kata dia ini atau huruf D pada kata dia ini pada hakikatnya tidak besar atau tidak kapital, tetapi karena kata dia ini merupakan kata ganti Tuhan, maka huruf D-nya itu harus kapital. Begitupun dengan kata engkau. Nah, kata engkau ini kan pada hakikatnya huruf kecil, tetapi jika kita menggunakan kata engkau sebagai kata ganti Tuhan, maka huruf E-nya pada awal kata itu harus kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin, Dr. Agus Permana. Jadi, setiap unsur gelar itu yang diikuti nama orang harus kapital. Tetapi, jika tidak diikuti nama orang, maka tidak perlu ada kapital. Contohnya, saya seorang dokter. Nah, huruf D pada kata dokter ini tidak perlu kapital karena kata dokter ini tidak diikuti oleh nama orang. Jadi tidak perlu kapital. Kita ke syarat yang selanjutnya, yang keenam. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, apa kabar Ustaz? Selamat pagi Prof.
Jadi gelar ustaz dan prof itu harus dimulai dengan huruf kapital karena dipakai sebagai sapaan. Ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat. Nah, ini jelas ya harus kapital. Selanjutnya yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, ini juga jelas contohnya bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Minang. Jadi, huruf I pada kata Indonesia itu huruf besar karena merupakan nama bangsa. Huruf B pada kata Bugis itu harus besar karena merupakan nama suku. Dan huruf M pada kata Minang itu harus huruf kapital karena merupakan nama bahasa. Oke. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini jelas juga, contohnya tahun Hijriah, bulan Juni, hari Jumat, hari Lebaran. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contohnya Pulau Kalimantan dan Gunung Semeru. Ini juga jelas ya. Syarat selanjutnya yang ke-11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya, Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi setiap katanya itu harus kapital, kecuali kata tugas tadi, yaitu di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya seperti ini nih, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi setiap katanya itu kapital kecuali kata tugas dan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya membaca buku dari ujung Indonesia. Saya menyajikan makalah peran masyarakat untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi, setiap kata yang ada dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, nama majalah, dan surat kabar itu semuanya harus kapital kecuali kata tugas tadi. Contohnya seperti ini nih, peran masyarakat untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi setiap katanya kapital kecuali kata tugas untuk. Dan yang perlu kita garis bawah ini ada di yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi, kalau terletak pada posisi awal, maka kata tugas yang tadi tidak kapital itu harus kapital. Contohnya nih, saya membaca buku dari ujung Indonesia. Nah, dari ujung Indonesia ini merupakan judul buku. Nah, ada kata tugas tapi berada di posisi awal. Jadi, kata tugas dari yang berada di posisi awal ini tetap kapital. Selanjutnya, yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya nih, singkatan escape atau sarjana kedokteran. Jadi, harus kapital huruf pertamanya. Selanjutnya, ada gelar. Ustaz Adi Hidayat LCMA. Jadi, gelar Ustaz yang disingkat menjadi UST itu harus dimulai dengan huruf kapital. Selanjutnya, yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Nih, ada tipe nih, bukan adik tapi bukan adil ya, tapi adik. Ibu, kakak, adik, dan paman serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyampaian atau pengacuan. Contohnya, terima kasih Bu, ujarku. Kapan Bapak pulang? Tanya adikku. Nah, kata Bu ini harus dimulai dengan kapital karena merupakan hubungan kekerabatan. Begitupun dengan huruf B pada kata Bapak. Tetapi jika tidak ada hubungan kekerabatan, maka tidak perlu kapital. Contohnya nih, seorang ibu tua itu giat bekerja. Jadi, kata ibu ini tidak perlu kapital karena bukan merupakan hubungan kekerabatan, tapi kata ibu ini hanya sekedar penunjuk seorang ibu yang sedang giat bekerja. Oke.
Nah, ini terkait dengan huruf miring. Nah, huruf miring juga ada beberapa syarat. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Nah, judul buku ini, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan, harus ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, kalimat manakah yang bukan merupakan kalimat efektif? Nah, kata bukan ini harus miring karena untuk mengkhususkan atau menekankan suatu kalimat. Selanjutnya yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, tomat memiliki nama ilmiah Solanum lycopersicum. Jadi, nama ilmiah dari kata tomat ini harus miring. Kita ke syarat selanjutnya, ini terkait dengan huruf tebal. Ada juga beberapa syarat. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Nah, contohnya nih, huruf da dalam kata Ramadhan tidak terdapat pada EYD. Jadi huruf DH ini harus tebal untuk menegaskan apa yang sebelumnya ditulis. Selanjutnya, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Nah, ini juga sudah pasti jelas. Seperti contohnya ini ya, latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan penulisan kata. Kita ke kata depan terlebih dahulu. Nah, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Ayo kita berangkat ke sekolah. Saya berasal dari Makassar. Jadi, kata depan yang ketiga-tiga itu harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, ada yang perlu digarisbawahi yaitu terkait dengan kata depan seperti di. Nah, kata depan di ini ada beberapa kata yang ditulis serangkai dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti apa? Contohnya kata di yang merupakan imbuhan dan kata kerja yang diikuti oleh kata depan seperti di. Contohnya seperti ini. Kata dimakan, diminum, dipilih, dan sebagainya. Jadi, semua kata itu harus ditulis serangkai dari kata yang mengikutinya, kecuali selain daripada itu, maka harus ditulis terpisah seperti yang di contoh ini, yaitu di mana alamat rumahmu. Oke, kita lanjut ke materi yang partikel. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Contohnya, bacalah buku itu dengan teliti. Jadi, kata baca yang diikuti dengan partikel lah itu harus ditulis serangkai. Kemudian, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Jangankan 2 kali, 1 kali pun kamu belum pernah mengunjungiku. Jadi, kali spasi pun itu memang tepat karena harus ditulis terpisah. Tapi ada yang perlu digarisbawahi juga nih dengan partikel pun. Ada beberapa partikel pun itu ditulis serangkai karena lazim dianggap padu. Ada 12 kata. Apa saja itu? Nah, ada nih kelompok kata yang lazim dianggap padu. Yang pertama, adapun. Yang kedua, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun. Jadi selain kata 12 ini, maka harus ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Contohnya seperti ini, 1 spasi kali, kemudian spasi pun, jadi 1 kali pun. Kemudian lanjut ke partikel per. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, masuklah ke dalam kelas secara 1 spasi per. Jadi, harus ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, saya kira terkait dengan kata depan dan partikel teman-teman sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait dengan singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya W.R. Supratman, jadi singkatan W dan R ini harus diikuti tanda titik. Contoh lainnya, S.com yang merupakan sarjana komunikasi. Jadi, singkatan ini harus diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Saya kira ini jelas ya, contohnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, WHO, World Health Organization. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, ini juga jelas, KTP, Kartu Tanda Penduduk. SIM, Surat Izin Mengemudi. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, halaman yang disingkat dengan halaman HLM harus diikuti dengan tanda titik. Contoh lainnya, yang terhormat yang disingkat menjadi YTH harus diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, yang kelima, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, atas nama yang disingkat menjadi AN harus diikuti dengan tanda titik. Contoh lainnya, sampai dengan yang disingkat menjadi SD harus diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya yang keenam, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya, kilogram yang disingkat menjadi kg. Rupiah yang disingkat menjadi Rp, jadi tanpa tanda titik ya. Selanjutnya, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIN, Badan Intelijen Negara. BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, ini jelas ya. Yang kedelapan, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Bulog, yang mana artinya Badan Urusan Logistik. Sulsel, Sulawesi Selatan. Ini juga jelas. Yang kesembilan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu yang merupakan pemilihan umum, puskesmas yang merupakan artinya pusat kesehatan masyarakat. Jadi merupakan huruf kecil karena bukan nama diri. Selanjutnya, terkait dengan materi angka dan bilangan. Ada juga beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara urutan seperti dalam perincian. Contohnya, aku menonton film itu sebanyak 3 kali. Jadi, kata 3 ini ditulis dengan huruf, bukan angka, karena dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Selanjutnya, koleksi buku yang aku punya lebih dari 50 buku. Jadi, kata 50 ini ditulis dengan huruf, bukan angka, karena dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Yang selanjutnya, yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 20 siswa di kelas kami lulus SBMPTN. Jadi, kata 20 ini harus ditulis dengan huruf, bukan angka karena merupakan awal kalimat. Contoh lainnya seperti 3 siswa di kelas kami mendapat beasiswa dari Kemendikbud. Jadi kata 3 itu merupakan ditulis huruf karena berada pada awal kalimat. Lanjut,
Ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Nah, ini jelas jika kalimatnya itu ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan satu atau dua kata, maka kalimatnya dapat diubah ke tengah kalimat atau ke akhir kalimat, intinya bukan pada awal kalimat. Contohnya, panitia mengundang 150 orang peserta. Di perpustakaan itu terdapat 750 koleksi buku. Ini jelas ya. Yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, kami mendapat sumbangan dana sebesar 300 juta rupiah untuk pembangunan sekolah. Jadi, kata 300 juta ini bisa digabung antara angka dan huruf agar lebih mudah dibaca. Contoh lainnya, proses pembangunan proyek ini membutuhkan dana sekitar 600 miliar rupiah. Jadi digabung antara angka dengan huruf. Syarat selanjutnya, yang kelima, angka dipakai untuk menyatakan A ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. Contohnya 5 kilogram, 5 juta rupiah. Ini jelas ya. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Nah, ini juga jelas. Jalan MH Tamrin nomor 30, Gedung Samudra lantai 3, ruang 101. Yang ketujuh, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau kitab suci. Contohnya bab 7 pasal 3 ayat 2, Surah Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contohnya 15, 3/4. Yang kesembilan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua, atau Perang Dunia Kedua. Jadi penulisannya berbeda. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Selanjutnya abad 10, abad ke-10, abad ke-10. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena ini merupakan pokok penting. Jadi angka Romawi ini penulisannya seperti ini, angka seperti ini penulisannya seperti ini, dan angka seperti ini penulisannya seperti ini. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama. Kita lanjut. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Tahun 1930-an. Jadi diikuti oleh garis mendatar. Contoh lainnya, uang 5 ribuan harus diikuti oleh kata huruf mendatar. Selanjutnya, yang ke-11, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Ini jelas ya, semua peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi ini harus ditulis dengan angka dan huruf karena merupakan dokumen yang penting. Contohnya, telah diterima uang sebanyak Rp2.250.000. Setiap orang yang menyebarkan atau uang tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. Selanjutnya yang ke-12, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp1.500.050. Bukti pembelian barang seharga Rp3 juta ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Nah, ini juga jelas ya. Yang ke-13, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan nama huruf. Kelapa 2 Koto Nampek, Simpang 5 Jalan Wijaya. Jadi, setiap unsur nama geografi itu harus ditulis dengan huruf, bukan angka atau bilangan. Nah, ini terkait dengan penulisan kata ganti dan kata sandang. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, rumahku telah dijual, majalah ini boleh kau baca. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bukuku tertinggal di rumah, aku mau meminjam bukumu.
Rumahnya sedang diperbaiki. Ini jelas ya. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang kancil berhasil mengelabui para buaya. Jadi, kata sang dan si itu harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, karena kita telah membahas materi dari penggunaan huruf dan penulisan kata, maka alangkah baiknya kita membahas soal-soal terkait itu agar pemahaman kita lebih masuk lagi atau lebih dipahami lagi. Soal yang pertama, penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini terkait dengan materi huruf kapital. Nah, di sini saya sudah menyediakan ikon atau hyperlink ke materi huruf kapital untuk memudahkan kita menganalisis opsi jawaban. Oke, kita ke opsi yang pertama dulu. Suasana sore hari di Selat Bali sangat indah. Nah, ada huruf kapital di kata Selat Bali. Nah, apakah kata Selat Bali ini penggunaannya sudah tepat? Oke, kita analisis melalui penjelasan dari materi huruf kapital. Nah, terkait dengan Selat Bali ada di syarat yang ke-10, yaitu terkait dengan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, karena Selat Bali ini merupakan nama geografi, maka otomatis penggunaannya sudah tepat atau memang penulisannya harus kapital. Berarti penulisan huruf kapital yang tepat terdapat pada opsi yang A, yaitu suasana sore hari di Selat Bali sangat indah. Nah, jadi kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1. Jadi kita tidak perlu cek opsi yang lain karena itu hanya akan sangat memakan waktu. Tetapi karena ini hanya sekedar video pembahasan, maka tidak apa-apa kita cek masing-masing opsi jawabannya sekaligus untuk membuktikan apakah opsi yang A adalah opsi yang paling tepat. Oke, kita ke opsi yang B. Lulusan SMA itu berminat menjadi sekretaris di perusahaan. Nah, ada kata sekretaris yang dimulai dengan huruf kapital. Apakah penggunaannya sudah tepat? Nah, untuk kata sekretaris tidak ada alasan atau syarat yang mengharuskan kata ini harus kapital. Jadi, opsi yang B ini sudah pasti salah. Tapi, kalaupun memang ada syarat yang mengharuskan kapital pada huruf sekretaris, mungkin itu terkait dengan syarat yang mana. Oke, kita ke materinya terlebih dahulu. Nah, ada di yang ke-7, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Nah, kalaupun kata sekretaris itu perlu kapital, itu harus diikuti nama orang. Jadi kalau tidak diikuti nama orang, maka tidak perlu kapital. Contohnya seperti ini nih, Presiden Joko Widodo. Nah, kata presiden itu harus diawali dengan kapital. Kenapa? Karena diikuti nama orang. Andaikan tidak diikuti oleh nama orang, maka tidak perlu kapital. Contohnya seperti ini. Dia seorang presiden. Nah, kata presiden ini tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama orang. Jadi, kita kembali ke soal terlebih dahulu. Nah, kata sekretaris ini tidak ada yang mengharuskan agar kata itu kapital. Jadi, intinya opsi yang B ini sudah pasti salah. Ke opsi yang C. Menguasai bahasa Indonesia berarti mencintai negara Indonesia. Nah, ada kata bahasa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, apakah penulisannya tepat? Oke, kita analisis melalui materinya. Nah, hal itu terkait dengan syarat yang ke mana? Syarat yang ke-8, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, suku Bugis, bahasa Minang. Nah, yang kapital itu hanya nama bangsanya, bukan kata bangsanya.
Begitupun dengan suku Bugis yang kapital itu hanya nama sukunya, bukan kata sukunya. Begitupun dengan bahasa Minang yang kapital itu hanya nama bahasanya, bukan kata bahasanya. Jadi, untuk ke opsi yang C, oke, kita kembali ke soal. Nah, ini. Jadi, opsi yang C ini penulisannya salah. Seharusnya itu bahasa Indonesia dan di sini aja ya, dan negara Indonesia. Jadi yang kapital itu hanya nama negara dan bangsanya, bukan kata negara dan bahasanya. Oke, kita lanjut ke opsi yang D. Paling enak menikmati tahu Sumedang di pinggir danau. Nah, ada kata Sumedang yang diawali dengan huruf kapital. Nah, ini terkait dengan penjelasan yang sama dengan opsi A tadi, yaitu huruf kapital dipakai sebagai nama geografi. Nah, pada dasarnya Sumedang ini merupakan nama geografi atau nama tempat, nama daerah. Nah, semua hal itu pasti diawali dengan huruf kapital. Tetapi, kata Sumedang di opsi yang ini bukan sebagai nama daerah atau nama tempat, tetapi hanya sebagai nama jenis dari tahu, yaitu jenis tahu Sumedang. Jadi, karena nama jenis, jadi tidak perlu huruf kapital. Contoh lainnya seperti ini. Jeruk Bali. Nah, kata Bali ini sebenarnya nama daerah, tetapi di kalimatnya atau di katanya itu hanya menjelaskan bahwa Bali ini merupakan nama jenis jeruk, yaitu jeruk Bali. Jadi tidak perlu kapital. Berarti opsi yang D juga pasti salah. Ke opsi yang E, besok gubernur itu akan meresmikan taman kota di daerah Menteng. Nah, ada kata gubernur dan Menteng. Apakah penulisannya tepat? Nah, ini terkait dengan opsi yang B tadi, yaitu unsur nama pangkat atau jabatan itu harus kapital jika diikuti oleh nama orang. Tetapi jika tidak diikuti nama orang, maka tidak perlu kapital. Jadi penulisan kata gubernur ini salah. Seharusnya gubernur. Nah, penulisan Menteng. Menteng ini apa sih? Nah, Menteng itu adalah daerah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kata Menteng ini merupakan nama geografi daerah atau tempat. Jadi, penulisannya sudah tepat. Berarti benar kalau nomor 1 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita ke soal yang kedua. Penulisan partikel di bawah ini yang benar adalah Oke, ini terkait dengan materi partikel. Nah, di sini saya sudah juga menyediakan hyperlink untuk kembali ke materi partikel agar memudahkan kita untuk menganalisis masing-masing opsi jawaban. Oke, kita ke opsi yang A. Bacalah buku itu baik-baik. Nah, ada kata partikel lah. Apakah penulisannya tepat? Oke, kita ke materinya. Nah, opsi yang A itu dijelaskan pada syarat yang pertama, yaitu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Berarti opsi yang A ini penulisannya salah karena seharusnya ditulis serangkai menjadi Oke, kita tulis dulu. Seharusnya ditulis serangkai menjadi bacalah. Berarti opsi yang A itu sudah pasti salah. Ke opsi yang B, siapakah gerangan dia? Nah, ini juga salah karena seharusnya ditulis serangkai. Jadi penulisannya siapakah. Oke, ke opsi yang C, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Nah, ini terkait dengan partikel pun. Oke, kita analisis melalui penjelasan materi. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Jadi partikel pun itu harus ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Kecuali kelompok kata yang lazim dianggap padu. Jadi ada 12 kata yang lazim dianggap padu. Selain 12 itu, maka penulisannya harus terpisah.
Oke, kita kembali ke opsi. Opsi yang C, apapun yang dimakannya ia tetap kurus. Nah, sesuai penjelasannya tadi bahwa penulisan partikel pun itu harus ditulis terpisah kecuali 12 kelompok kata tadi. Nah, karena apapun itu tidak masuk dalam kelompok kata yang lazim dianggap padu, maka penulisannya harus terpisah. Jadi penulisannya seperti ini. Apa pun. Nah, berarti opsi yang C juga sudah pasti salah. Ke opsi yang D, jangankan 2 kali, 1 kali pun kamu belum pernah bermain ke rumahku. Nah, ini sama dengan opsi yang C, yaitu penulisannya harus terpisah karena kali pun ini tidak ada dalam kelompok kata yang lazim dianggap padu. Berarti penulisannya kali spasi pun. Nah, opsi yang D juga sudah pasti salah. Ke opsi yang E, walaupun ia miskin, tapi ia tetap keren. Nah, penulisan partikel yang tepat itu ada di opsi yang E, yaitu kata walaupun yang memang ditulis serangkai. Kenapa? Karena kata walaupun ini ada dalam kelompok kata yang lazim dianggap padu. Berarti soal nomor 2, penulisan partikel yang tepat adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Peningkatan nama orang di bawah ini benar semua kecuali. Oke, ini terkait dengan materi singkatan dan akronim. Oke, kita analisis jawabannya melalui materi yang telah disediakan. Nah, kita ke materi terlebih dahulu. Nah, ini nih syaratnya ada di yang pertama. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Oke, kita kembali ke soal. Jadi semua nama penyingkatan itu harus diikuti oleh tanda titik. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Aha Nasution. Nah, penyingkatan kata A dan H ini diikuti tanda titik. Berarti opsi A ini penyingkatannya benar. Ke opsi yang B, Kol Tamtama Agi Nurfalah. Nah, kol itu artinya kolonel, tapi disingkat menjadi kol. Nah, kol ini diikuti oleh tanda titik, berarti penulisannya juga sudah tepat. Yang C, WR Supratman. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena penyingkatan kata R itu tidak diikuti oleh tanda titik. Seharusnya diikuti oleh tanda titik seperti opsi yang A. Jadi penulisannya itu harus ditambahkan dengan tanda titik setelah kata R. Nah, seperti ini. W.R. Supratman. Berarti penyingkatan nama orang yang salah ini ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke opsi yang D dulu. Erika D.A. Nah, diikuti oleh tanda titik pada penyingkatan huruf D dan A. Berarti ini juga tepat. Selanjutnya, I Murah Raimunan. Nah, ini tidak ada kata penyingkatan, jadi tidak perlu memang tanda titik. Berarti opsi E ini juga benar. Berarti penyingkatan nama orang di bawah ini benar semua kecuali opsi yang C, yaitu WR Supratman. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Penulisan lambang bilangan yang tepat terdapat pada kalimat. Oke, ini terkait dengan materi angka dan bilangan. Nah, di sini saya sudah menyediakan hyperlink ke materi tersebut untuk memudahkan kita menganalisis masing-masing opsi jawaban. Oke, kita ke opsi yang A terlebih dahulu. 17 orang termasuk 4 orang artis di dalamnya dicokok oleh BNN dalam penggerebekan Minggu pagi. Nah, ada bilangan 17 dan 4 yang ditulis dengan angka bukan huruf. Nah, apakah penulisannya tepat? Oke, kita analisis ke materinya. Nah, terkait hal itu dijelaskan dalam syarat yang pertama dan kedua. Syarat yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Oke, kita sudah bisa menganalisis opsi jawabannya. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, bilangan yang ditulis dengan angka ini penulisannya salah. Kenapa? Oke, kita analisis ke bilangan yang keempat ini. Nah,
Angka 4 ini dapat ditulis dengan satu kata. Jadi, penulisannya bukan angka tetapi huruf menjadi 4. Sesuai yang dijelaskan tadi bahwa bilangan yang dapat dinyatakan dalam satu atau dua kata itu harus ditulis dengan huruf, bukan angka, kecuali dalam perincian. Perincian contohnya seperti ini nih. Saya mempunyai 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, dan 5 ekor ayam. Nah, angka 2, 3, dan 5 ini merupakan perincian, jadi ditulis dengan angka. Nah, tapi di opsi A ini, angka 4 ini tidak ditulis dengan perincian dan dapat dimuat oleh satu kata. Jadi, penulisannya itu harus huruf, bukan angka. Jadi, penulisan angka 4 ini sudah pasti salah. Oke, ke-17, bilangan 17. Nah, bilangan 17 ini berada pada awal kalimat. Nah, di mana dijelaskan tadi bahwa bilangan pada awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf, bukan angka. Apalagi bilangan 17 ini dapat ditulis oleh satu atau dua kata. Jadi penulisannya harus huruf, yaitu 17. Jadi angka 17 ini sudah pasti salah. Berarti kesimpulannya opsi A ini adalah penulisan yang salah atau opsi A ini bukan opsi jawaban. Lanjut ke opsi yang B. 252 tenaga ahli kebidanan dilatih secara intensif di balai pelatihan ini. Nah, ada bilangan 252 di awal kalimat. Nah, apakah penulisannya tepat? Oke, kita kembali ke materi. Nah, hal itu dijelaskan dalam syarat yang ketiga. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contohnya, panitia mengundang 150 orang peserta. Di perpustakaan itu terdapat 750 koleksi buku. Nah, karena angka 150 ini dan 170 ini tidak dapat dinyatakan oleh satu atau dua kata, maka penulisannya bisa digeser ke bagian tengah, bagian akhir, atau hal lainnya asalkan bukan di posisi awal. Jadi, kita bisa menambahkan sebuah kalimat atau menggeser sebuah angka tersebut. Nah, kita lanjut ke opsi yang B tadi. Kita kembali ke soal. Nah, opsi B ini, dalam angka 252 ini, angka 252 ini berada di posisi awal, tetapi tidak dapat dinyatakan oleh satu atau dua kata, maka itu dapat ditambah satu kata, seperti sejumlah. Jadi, kalimatnya dapat diubah menjadi sejumlah 252 tenaga ahli kebidanan dilatih secara intensif di balai pelatihan ini. Berarti opsi B ini juga salah. Ke opsi yang C, di masa tahun 60-an itu ada istilah khusus untuk berpacaran di tempat-tempat yang sepi dari perhatian orang, misalnya di taman yang rimbun atau di bioskop yang gelap. Nah, ada angka 60-an. Oke, kita ke materi untuk menganalisis apakah opsi yang C itu benar atau salah. Nah, terkait hal itu dijelaskan dalam syarat yang ke-10. Penulisan angka yang mendapat akhiran an ditulis dengan cara berikut. Contohnya tahun 1930-an. Jadi, ditambahkan garis mendatar dan kata an di akhirannya. Oke, kita bisa kembali ke soal. Nah, angka 60-an ini penulisannya sudah tepat. Jadi seperti ini, penulisannya sudah tepat, 60-an. Tapi angka 60-an ini harus diikuti oleh tanda petik tunggal sebelumnya. Kenapa? Angka 60 ini kan artinya 1960. Berarti harus diikuti oleh tanda petik tunggal jika yang ditulis hanya angka 60-annya. Contohnya juga lain seperti ini nih. Tahun 45. Nah,
tahun 45 ini kan artinya 1945. Nah, tapi ditulis hanya angka 45, berarti ada kata yang kurang atau ada bilangan yang dihilangkan, yaitu angka 19. Jadi, harus ditulis petik tunggal sebelum kata angka 45 itu. Jadi, seharusnya opsi yang C ini sebelum kata 60 harus ditambah tanda petik tunggal. Jadi, opsi yang C ini juga sudah pasti salah atau penulisannya kurang tepat. Ke opsi yang B, sebanyak 2/3 anggota organisasi ini menolak pencalonannya menjadi ketua umum. Nah, ada 2/3. Apakah penulisannya tepat? Oke, kita ke materinya. Hal itu terkait dengan syarat yang keberapa nih? Nah, ada syarat yang ke-8. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagaimana berikut. Oke, kita fokus ke sini. 3/4. Jadi pecahan 3/4 itu dapat ditulis dengan huruf, bukan angka seperti ini, 3/4. Berarti kita kembali ke soal. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa angka pecahan itu harus ditulis dengan huruf, bukan angka. Jadi penulisannya pada kalimat yang ke D ini atau opsi yang D ini sudah pasti salah. Seharusnya ditulis menjadi 2/3. Opsi yang E, dari 39 spesies burung cendrawasih ada yang berujuran. Oh, ini ada tipe bukan berujuran, tapi berukuran. Berukuran 15 cm dan ada pula yang berukuran 125 meter. Nah, apakah penulisan pada angka 39, 15, dan 125 ini tepat? Nah, penjelasannya sama dengan di opsi A tadi, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan oleh satu atau dua kata itu ditulis dengan huruf, kecuali bilangan yang merupakan perincian. Nah, angka 15 dan 125 ini merupakan perincian, seperti contohnya tadi ini nih, saya mempunyai 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, dan 5 ekor ayam. Berarti angka 2, 3, dan 5 ini ditulis dengan angka karena merupakan perincian. Begitupun dengan angka 15 dan 125 ini yang mana merupakan perincian berarti ditulis dengan angka bukan huruf. Berarti penulisannya tepat. Nah, oke. Kita ke angka 39. Apakah penulisannya tepat? Nah, penulisannya ini juga tepat. Kenapa? Karena angka 39 ini tidak dapat dinyatakan oleh satu atau dua kata dan bukan pula di posisi awal kalimat, jadi penulisannya tepat ditulis dengan angka, bukan huruf. Berarti, untuk soal nomor 4, penulisan lambang bilangan yang tepat itu terdapat pada opsi yang E. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan kita terkait dengan materi penggunaan huruf dan penulisan angka. Tadi kita sudah membahas banyak materi, juga beberapa soal, dan saya kira teman-teman sudah bisa paham terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di materi atau pembahasan soal-soal selanjutnya.